Pria ini bernama Wawon Erawan alias Aki, berusia 60 tahun yang tega menghabisi keluarganya sendiri. Pembongkaran makam yang berlangsung hampir 2 jam ini sebagai rangkaian penyelidikan polisi dalam kasus pembunuhan berantai Wawon JS yang menewaskan 9 korban. Wawon alias Aki adalah pria lansia berusia 60 tahun yang katanya nih guys, dia ini dapat menggandakan uang. Bersama dengan rekannya Solihin alias Dulo berusia 60 tahun dan juga MDD berusia 34 tahun, Wawon DKK melakukan aksinya tersebut dan yang menjadi target dalam menggandakan uang adalah para TKW atau tenaga kerja wanita. Mirisnya lagi nih ya guys, Wawon dan juga rekan-rekannya ini selain melakukan penipuan dalam penggandaan uang, mereka juga menghabisi nyawa korbannya dengan memberikan kopi yang sudah ada racun di dalamnya berupa racun petisida. Orang-orang yang mengetahui tindak kejahatan Wawon, Solihin, dan juga MDD dihabisi dengan cara yang sama. Nah guys, jadi ya, keluarganya Wawon yang ada di Cianjur itu yang terdiri dari istri pertamanya Wawon bernama Wiwin, ibu mertuanya bernama Noneng, atau ibu dari Wiwin ini guys, Halimah, istri siri Wawon, atau ibu dari Ai Maimunah, yang juga merupakan istri siri Wawon. Jadi gini guys, si Wawon ini kan punya istri siri, namanya si Halimah. Nah, Halimah ini punya anak dari suami pertamanya bernama Ai Maimunah. Nah, Ai Maimunah ini menikah dengan bapak tirinya sendiri guys. Aduh, kok bisa sih nikah sama bapak tirinya sendiri? Selain keluarganya si Wawon alias Aki yang dibunuh, yang menjadi korban dalam penghabisan nyawa ini guys, juga ada TKW. Nah ini yang baru ketahuan ini ya guys, bernama Siti dan juga Farida, serta ada satu anak laki-laki bernama Bayu berusia 2 tahun. Hah? 2 tahun? Sadis banget. Mayat korban yang telah menjadi kerangka manusia ditemukan polisi di dalam rumah milik Wawon. Nah jadi guys, ternyata di dalam kamarnya si Wawon ini terdapat lubang besar yang katanya nih ya guys, menurut pengakuan Wawon kepada istri keempatnya, lubang tersebut itu tujuannya untuk sepi teh, dan juga terdapat 3 lubang besar di halaman rumahnya si Wawon ini guys. Jadi ada 2 lubang besar di depan dan 1 lubang besar di samping rumah. Katanya itu pas kita yang katanya dari kamar mandi ibunya, kan Nisa pernah mandi ibunya tuh kamar mandi saya. Istri keempatnya si Wawon ini atau mantan istrinya si Wawon ini guys juga ikut diwawancarai oleh kepolisian dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon dan juga rekan-rekannya. Jadi guys, biar lebih jelasnya itu, jadi Wawon ini punya 6 istri. 3 istrinya sudah bercerai dan itu yang masih hidup sampai dengan detik ini guys, dan sisa 3-nya lagi yang udah, oh my god, kok sadis sih. Next, kita masuk ke kronologi kejadiannya. Kasus pembunuhan berantai ini ya guys baru terungkap setelah ada sekeluarga yang tewas di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sekeluarga yang tewas ini setelah diselidiki adalah keluarga dari Wawon alias Aki. Keluarganya Wawon ini yang ada di Bekasi guys terdiri dari istri siri Wawon bernama Ai Maimunah berusia 40 tahun atau anak dari Halimah, kemudian ada anak Maimunah dari suami pertamanya bernama Ridwan berusia 18 tahun dan juga Riswandi berusia 15 tahun. Yang membuat bulu kuduk lebih merinding lagi ya guys, sebelum Ai Maimunah dan juga kedua anak laki-lakinya yang menjadi korban kekejian dari suaminya ini guys, si Wawon ini alias si Aki ini. Jadi Ai Maimunah, Ridwan dan Riswandi masih hidup nih ya guys. Menurut kesaksian dari tetangganya, Ai Maimunah ini ya guys berpamitan dengan tetangganya
untuk melakukan perjalanan ke Cianjur atau pulang kampung nih ya guys ceritanya. Sebelum kematian Ai Maimunah dan juga kedua anak laki-lakinya ini ya guys, Wawon ini menjemput Ai Maimunah ke rumahnya. Nah kebetulan saat itu guys, Ai Maimunah dan juga kedua anak laki-lakinya ini lagi nonton bola di rumah tetangganya ini yang bernama Ami guys. Kumpul sini semua nih anaknya tuh kecil yang udah mainnya ya itu semua dah pokoknya sini nonton bola. Terus udah selesai bola dia bilang sama ibu pamit bu, dia memanggil nggak ibu mak, saya mau pulang ntar malam nih jemput bapaknya, jemput suami ya, jemput kata malam, saya pamit ya bu, takut ibu kehilangan katanya, saya pamit dulu kita pulang malam ada yang jemput suami. Ya udah kata ibu hati-hati ya. Di hari yang sama, Wawon pun melakukan aksi pembunuhan terhadap keluarganya dengan memberikan minuman dan juga makanan yang mengandung racun. Setelah itu, Wawon meninggalkan keluarganya di rumahnya dalam keadaan kritis. Aduh, bener-bener nih, ini orang bener-bener gak punya hati banget. Wawon ini melarikan diri ke Cianjur. Tapi ternyata tindak kejahatan Wawon dan juga rekan-rekannya Solihin dan MDD ini tidak berjalan mulus guys. Alih-alih menghilangkan jejak, malahan saat seorang warga pada Kamis 12 Januari jam 8 pagi mendengar suara rintihan dari dalam rumah si Wawon atau rumahnya Ai Maimunah juga pastinya. Seorang warga yang mendengar suara rintihan tersebut berusaha memanggil dari luar. Diketuklah pintu rumahnya, diketuk juga jendelanya, dipanggil tapi nggak ada jawaban guys. Karena ngerasa udah curiga nih ya, seperti ada kejadian yang nggak beres di dalam rumah tersebut. Akhirnya seorang warga ini memanggil warga yang lainnya untuk meminta bantuan bagaimana kalau nih pintu rumahnya ini kita dobrak aja nih ya biar ketahuan kenapa gitu. Dipanggil tapi nggak dibuka-buka pintu, didobraklah pintu rumahnya si Ai Maimunah ini guys. Setelah didobrak pintunya, mereka masuk ke dalam rumah dan ternyata ada dua laki-laki yang tergeletak lemas di lantai ruang tamu dengan mulut berbusa. Satu laki-laki di kamar depan dan satu perempuan di kamar belakang dengan kondisi lemas, serta ada seorang anak perempuan berusia 5 tahun ditemukan dalam kondisi masih hidup. Dari kejadian di Bekasi inilah polisi akhirnya melakukan penyelidikan terhadap mayat korban. Setelah polisi menemukan bukti-bukti dari tindak kejahatan Wawon, Solihin, dan juga MDD, tim kepolisian akhirnya memutuskan untuk hari itu juga nih guys, harus langsung ke kota Cianjur untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku ini. Kita masuk ke identifikasi korban. Dari hasil laboratorium forensik, setelah diamati menemukan dari bahan-bahan sisa makanan mengandung racun tikus dan racun pestisida. Kemudian dari kedokteran forensik, hasil otopsi menemukan zat yang sama dari dua racun ini. Fakta laginya guys, dari hasil otopsi ternyata menemukan luka-luka di seputaran wajah korban. Jadi ya guys, selain diracunin, para korban ini juga dicekek lehernya dengan tujuan agar cepat meninggal. Kita masuk ke awal mula sebelum pembunuhan terjadi terhadap keluarga Wawon. Wawon alias Aki si dukun sadis ini bertugas meyakinkan para TKW dengan menjanjikan bahwa si Wawon ini dapat menggandakan uang seolah menginvestasikannya pendapatan tiap bulan dari para TKW kepada Wawon. Pokoknya lu bakalan sukses dah, bakalan kaya raya dah, nggak hidup susah, nggak hidup larat. Udahlah, lu gandain aja uang lu ke gua, pasti bakal bisa jadi banyak. Dengan
meyakinkan inilah si para korban atau TKW-nya ini kayak langsung tergiur, ih gue bakal sukses nih nanti nih, ya udahlah gue ini aja nih ikut menggandakan uang sama Wawon ini aja nih, atau Aki nih, nama palsunya Aki guys. Ya udah nih gue kasih. Akhirnya para TKW baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri gitu, mereka mentransfer uangnya ke rekening MDD. Nah MDD ini tugasnya untuk menerima transferan dari para TKW. Setelah ditransfer setiap bulannya nih, selama para TKW bekerja di negara luar sana, duitnya ini kan udah terkumpul ya, dirasa ih kayaknya nih gue udah 6 tahun nih kerja di sini, duit gue udah terkumpul nih di si Aki. Ya udahlah gue pulang aja ke Indonesia buat sekalian memastikan janjinya Aki nih bener apa enggak nih yang katanya bisa menggandakan uang. Pulanglah si Siti dan Farida ini dari luar negeri ke Indonesia. Tapi setelah mereka balik ke Indonesia, yang terjadi adalah Farida ini datang menemui Wawon, dan Farida ini menagih janji kepada Wawon. Ki, mana janjinya? Lu bilang lu bisa menggandakan uang, mana yang katanya bisa menggandakan uang? Sini uang gua mana? Mau gua ambil ini, mau gua pakai buat keperluan nih penting nih gitu. Tuh mungkin gambaran ceritanya mungkin seperti itu ilustrasinya ya guys. Nah, si Wawon ini sebenarnya kan tanpa mereka ketahui hanya menipu. Akhirnya si Farida ini diajak Wawon lah ke rumahnya. Nah setelah si Farida ini diajak Wawon ke rumahnya, selanjutnya yang mengeksekusi Farida adalah Solihin alias Duluh lah yang bertugas untuk mengeksekusi Farida dengan memberikan kopi beracun pestisida. Untuk Siti dibunuh dengan cara Wawon mengajak Siti mengambil uangnya Siti yang katanya nih sudah terkumpul, tapi uangnya tersebut ada di Mataram, Lombok. Akhirnya Wawon dan Siti ini pergilah ke Mataram, Lombok menggunakan kapal laut. Tapi ternyata guys, setelah di kapal laut, Wawon ini tanpa sepengetahuan Siti menyuruh atau memerintahkan ibu mertuanya Noneng untuk mengakhiri nyawa Siti dengan cara mendorong Siti keluar dari kapal, dan Siti tenggelamlah di dalam laut. Itulah akhir dari nyawa Siti, seorang TKW. Selanjutnya dirasa ibu mertuanya Wawon ini atau Noneng ini sudah mengetahui nih guys, dia udah mengetahui tindak kejahatan dari mantunya ini. Nah Wawon nih ngerasa bahwa ini pasti bakal berbahaya nih buat gue nih nanti. Pasti Noneng ini bakalan cerita ke keluarganya yang lain, kemudian nyampe lah kemana-mana ke tetangga, atau mungkin bahkan dia bakalan ketahuan polisi gitu kan. Itu yang ada di pikiran Wawon saat itu dan juga rekan-rekannya. Nah orang yang sudah mengetahui tindak kejahatan mereka ini dibunuh dengan cara yang sama seperti korban-korban TKW lainnya. Dari kejadian kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon, Solihin, dan juga MDD, gimana menurut kalian guys? Sebaiknya mereka ini dihukum seumur hidup atau dihukum mati guys? Tulis di kolom komentar ya. Itu dia pembahasan topik hari ini guys. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya. Jika kalian suka, jangan lupa juga untuk like. Dan jika kalian ingin request dengan cerita lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di minggu selanjutnya.